Bakal calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming-Raka bicara soal pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, soal hak istimewa yang diberikan PDI Perjuangan untuk keluarga Jokowi. Gibran Rakabuming-Raka kembali menyatakan sudah minta izin PDI Perjuangan untuk ikut pemilihan presiden. Gibran mengaku tak ingin memperpanjang masalah dengan membuat pernyataan yang dianggap tidak perlu. Dalam waktu dekat, Gibran juga akan bertemu Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo untuk membahas soal kartu anggota PDIP. Dijadwalkan pekan ini atau kapan? Nanti nggih. Saya carikan jadwal nggih biar tidak saling tumpah tindih jadwalnya nggih. WA-nya itu sudah diungkapkan mau apa gitu, Mas? Belum. Ya bertemu aja. Pekan ini atau Ya nanti ya. Nggih. kemungkinan pekan ini, Mas? Ya secepatnya nggih. Rencana mau mengambilkan KTA kapan? Nanti saya bicarakan dengan Pak Ketua DPC dulu. Pak Hasto kemarin menyinggung terkait keluarga Pak privilege dan keluarga Pak Jokowi ternyata mendapat privilege dari PDIP ternyata tapi meninggalkan PDIP. Tanggapannya seperti apa sih, Mas? Ya itu monggo saya kembalikan lagi ke Pak Hasto. Oke? Informasinya juga sudah mendapat sanksi tertutup ya, Mas? Teman-teman media, kan saya sudah berkali-kali bilang, kira-kira 2 minggu yang lalu saya sudah ketemu Mbak Puan dan Pak Arsyad. Beliau berdua sudah memberikan saya izin untuk ikut berkompetisi. Itu ya, nggak perlu saya ulang-ulangi lagi. Saudara, hubungan keluarga Jokowi dengan PDI Perjuangan dikabarkan kian memanas setelah putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming-Raka, melenggang ke Pilpres 2024 sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Benarkah keretakan hubungan keduanya semakin tegas? Kita akan bahas langsung bersama analis komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah, Gun-Gun Herianto. Mas Gun-Gun, selamat sore. Jadi Mas Gun-Gun, sebelum membahas soal panasnya atau memanasnya hubungan Jokowi dan PDIP, apa yang bisa Anda baca dari undangan dan juga pertemuan Presiden Jokowi bersama 3 baca pres siang tadi? Iya, terlepas dari apapun ya, intensi untuk 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 Iya, terlepas dari apapun. Ya, Mas Gun-Gun, maaf saya tidak bisa mendengar suara Anda terlalu jelas, mungkin karena sinyal juga. Kalau terkait dengan pertemuan tadi siang, apakah ini salah satu cara Presiden Jokowi itu sendiri untuk mengcounter narasi-narasi negatif yang mencuat setelah putusan MK kemarin yang juga berhubungan terkait dengan Gibran menjadi bacawa pres Prabowo, Mas Gun-Gun? Atas jelang Pilpres 2024, terutama dalam konteks pola hubungan politik elit. Memanasnya hubungan PDI Perjuangan itu dengan Pak Jokowi begitu ya, terutama dengan munculnya statement yang kalau kita perhatikan semakin asertif dan semakin lugas gitu, terbuka, tidak lagi diplomatis. Dan itu nampak ya disampaikan. Kalau kemarin itu second layer, sekarang sudah mulai masuk ke elit-elit utama seperti misalnya Pak Sekjen PDI Perjuangan. Nah tentu makan siang tadi ya, yaitu bisa kemudian menjadi semacam opini ya yang positif tone-nya gitu, untuk kemudian kalau istilahnya sebut aja
counter opini ya bisa dimaklumin, bisa diiyakan juga. Kenapa? Karena kan memang opini yang mengeras, terutama menyangkut pola hubungan kuasa politik ya, itu kemudian membutuhkan juga yang disebut dengan narasi-narasi positif ya yang dibangun itu di sekitar istana dalam konteks ini sekitar. Kemudian yang kedua, tentu untuk kepentingan yang jauh lebih besar yang disebutkan kepentingan bangsa dan negara ya, perjumpaan-perjumpaan seperti ini kan memang perlu untuk kemudian biasakan, untuk kemudian perlu diintenskan ya, terutama menjelang perhelatan ya yang akan memanas, terutama menjelang pemilu 2024. Bagaimanapun kita sama-sama memahami bahwa rivalitas yang tentu dipicu ya oleh perbedaan kongsi-kongsi politik itu memerlukan mitigasi-mitigasi. Oleh karena itu politik kebangsaan menurut saya mengharuskan presiden itu juga memberi ruang yang sama capres yang berkompetisi. Sebut aja misalnya 3 poros yang kemudian melahirkan 3 calon, itu harus sama-sama kemudian ditempatkan dalam posisi yang sama sebagai kompetitor yang selevel atau ada equality ya, ada proses yang kemudian memastikan bahwa mereka bisa bertarung itu dengan demokratis dan presiden kemudian tidak terlalu masuk apalagi kemudian berpotensi menggunakan instrumen-instrumen kuasanya untuk memenangkan satu di antara pasangan yang kemudian bertarung di Pilpres 2024. Tapi Mas Gun-Gun, apakah makan siang aja cukup nih untuk mengcounter narasi-narasi tersebut? Karena ada juga narasi yang kemudian berkembang ini kan terkait dengan dugaan penggunaan aparat negara, kemudian juga Gibran yang dianggap melenggang secara mudah begitu. Apakah makan siang aja cukup? Atau Presiden sebenarnya harusnya melakukan sesuatu yang lebih konkret misalnya terkait dengan mengcounter narasi-narasi? Ya jelas ya tidak cukup. Ini kan hanya ekspresi simbolik ya. Makan siang itu ekspresi simbolik, soal belum tentu juga kan besok lusa kemudian kebijakan seorang Jokowi ya, bukan dalam kapasitasnya sebagai politisi tapi dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang harus kemudian mengedepankan politik kenegaraan, yang harus kemudian memastikan bahwa tidak ada penggunaan instrumen-instrumen kekuasaan yang kemudian lebih menguntungkan salah satu pasangan. Kenapa? Karena itu kalau kemudian masuk ke area situ akan ada muncul yang disebut dengan abuse of power gitu ya. Yang itu kemudian harus betul-betul dihindari. Kenapa? Karena publik menurut saya akan kritis ya. Terlihat dari misalnya kemarin bagaimana misalnya reaksi publik misalnya atas putusan Mahkamah Konstitusi misalnya ya, kemudian bagaimana misalnya kekhawatiran publik atas politik kenegaraan yang dipraktikkan yang bisa kemudian terdistorsi begitu ya oleh soal afiliasi politik yang kemudian bisa berpotensi untuk kemudian mengganggu, bisa berpotensi untuk menggoda ya terutama presiden yang berkuasa untuk kemudian di tengah atau pusaran rivalitas antar pasangan calon yang berkompetisi. Makanya kemudian makan siang saja tentu tidak cukup, bahwa ini betul ya menurunkan tensi dan punya peluang untuk membangun harmoni melalui hubungan di antara mereka yang berkompetisi di Pilpres. Tetapi kan dimensi elit saja tidak cukup. Ada butuh political will, dan bukan hanya goodwill tapi political will untuk memastikan bahwa seluruh instrumen, seluruh prosedur yang kemudian besok akan dilalui menjelang kompetisi 2024 di 14 Februari itu kemudian berjalan memang dalam koridor sesuai dengan norma-norma hukum, sesuai dengan kesepakatan bersama yang kemudian kita sudah lihat misalnya ada aturan mainnya di Undang-Undang Pemilu, kemudian juga undang-undang lain yang terhubung. Dalam posisi ini maka Presiden harus memastikan bahwa dirinya dan seluruh instrumen-instrumen kekuasaan itu berada dalam konteks di atas seluruh kepentingan-kepentingan satu atau beberapa pasangan begitu.
Mhm, mhm. Mas Gun-Gun, tapi kalau itu narasi yang kemudian kita lihat belakangan ini kan lebih menduga bahwa aduh takutnya nih dengan melenggangnya Gibran kemarin gitu ya atau saat ini dikhawatirkan nanti MK akan begini ketika ada misalnya yang harus diuji nantinya, kemudian juga ditakutkan bahwa ada tidak netralitasan lah begitu yang bisa atau berpotensi dimainkan oleh presiden karena ada anaknya di sini. Tapi sebenarnya kalau melihat narasinya sejauh ini, melihat juga perkembangannya day by day-nya, apakah masih memungkinkan begitu kalau Anda melihat itu terjadi? Ya, tentu kekhawatiran itu sangat wajar ya. Kenapa? Karena kan publik, terutama publik kritis ya, bukan hanya di masyarakat berperhatian, tapi juga sebagian besar elit yang bertarung sekarang itu ada kekhawatiran soal ketidaknetralan ya. Ada kekhawatiran soal terlalu masuknya instrumen kekuasaan ke ranah kontestasi elektoral, terutama yang partisan. Uh, Kenapa? Karena bagaimanapun kan kita bisa melihat bukan hanya satu sekuen ya. Ini kan juga flashback ke beberapa peristiwa sebelumnya seperti misalnya kemarin bagaimana misalnya putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak kemudian secara ajak bisa diterima oleh halayak. Sehingga wajar kemudian kalau muncul yang disebut dengan disonansi kognitif ya. Misalnya ada keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang diharapkan. Sehingga kemudian wajar kalau muncul skeptisme dan skeptisme itu agak cukup riskan. Kenapa? Karena besok itu kan pemilu salah satu institusi penting ya dalam konteks misalnya menjaga ya yang disebut dengan kedaulatan suara demos itu adalah Mahkamah Konstitusi sebagai garda terakhir gitu ya pasca pencoblosan. Jika misalnya ada pemilu kan harus diselesaikan lewat Mahkamah Konstitusi. Kalau misalnya Mahkamah Konstitusi mengalami ketidakpercayaan di publik, itu kan problem serius dalam misalnya peradaban demokrasi begitu. Kalau hubungan PDI dengan Jokowi sendiri dengan narasi yang beberapa hari ini ada begitu ya, yang sepertinya juga menunjukkan bahwa ada yang tidak harmonis lah hubungan PDI dengan Jokowi, kemudian juga dengan Gibran yang kemudian sudah bilang bahwa bertemu dan sudah minta izin sebenarnya. Tapi dari Jokowi sendiri memang tidak ada pernyataan untuk mendukung A, B, C atau A, B atau C misalnya, mendukung semuanya demi kebaikan bangsa. Tapi kalau hubungan PDI Jokowi sendiri, Anda melihatnya gimana? Hubungan PDI Perjuangan kan setelah Gibran dideklarasikan dan didaftarkan, diusung artinya secara resmi, memang kan nampak ada yang disebut dengan gap ya, komunikasi politik sekaligus ada ketidaknyamanan politik itu terasa sekali, bukan hanya dari pernyataan verbal, ya, tetapi juga gestur ya dari sekian banyak elit utama PDI Perjuangan. Ini bisa dimaklumin suasana kebatinan ini. Kenapa? Karena kan Pak Jokowi, Gibran tumbuh kembang ya dari PDI Perjuangan gitu ya, baik sebagai kota dan Gibran juga 2 tahun sudah ya, kemudian belum tuntas begitu dan sebagai bagian dari kader PDI Perjuangan divalidasi justru oleh partai lain, misalnya sebut aja misalnya waktu itu di Rapimnas Partai Golkar, kemudian diusung secara ramai-ramai oleh partai yang non PDI Perjuangan, sementara PDI Perjuangan juga punya kandidat yang namanya Pak Ganjar Pranowo, sehingga wajar kalau kemudian ada yang tersakiti itu di situ. Tinggal sekarang bagaimana misalnya keberbedaan di antara. Mas Gun-Gun, maaf saya potong sedikit. Nanti kita akan lanjutkan lagi terkait dengan hubungan Jokowi dan PDI ini perbincangannya, tapi usai jeda saudara tetap di Rumah Pemilu. Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah, Mas Gun-Gun Herianto. Mas Gun-Gun, tadi terakhir kita sedikit banyak bahas soal hubungan Jokowi dan PDIP saat ini.
Tadi juga sudah Anda jelaskan sedikit lah ya, kira-kira background itu kenapa sih keretakan atau menghangatnya hubungan antara keduanya ini terjadi. Salah satunya terkait dengan Gibran ya, yang sekarang menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah, kalau Projo, kita ngelihat Projo ini sempat menyatakan bahwa sikap PDIP ini karena mereka khawatir insentif elektoral hilang setelah Gibran berpaling. Masuk akal kah? Ya, kalau bicara teknis elektoral, ya tentu bagaimanapun kita tidak bisa menafikan bahwa yang disebut dengan efek Jokowi itu akan menjadi pertimbangan ya, terutama misalnya kubu Pak Prabowo dan kubu Ya. Pak Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena kan irisannya terutama basis yang terafiliasi dengan Pak Jokowi di pemilu 2019 sampai sekarang karena menyangkut misalnya posisi kuasa Pak Jokowi, yes, saya setuju bahwa bicara soal market elektoral, irisan sebut aja Gibran dengan irisan Pak Ganjar, terutama dalam konteks berebut suara atau basis pemilih Pak Jokowi pasti akan terjadi. Tetapi menurut saya faktornya bukan itu. Ini lebih dari sekedar bicara soal market elektoral. Ini bicara soal etika politik. Ini bicara soal pola Apa hubungan. kira-kira Mas Gun Gun? Oke. Ya, karena kan bagaimanapun etik ya dalam konteks pola hubungan kuasa, misalnya kader dari sebuah partai dengan misalnya sebut aja partai yang bersangkutan sudah mendeklarasikan capresnya, sementara misalnya membutuhkan yang disebut dengan soliditas internal sekaligus ya daya dorong dari seluruh kekuatan partai, terutama kekuatan utama, karena bagaimanapun kan bagi PD Perjuangan kehadiran Pak Jokowi itu menjadi salah satu kekuatan utama ya sebagai kader yang kebetulan menjadi presiden terpilih di 2 kali pemilu 2014-2019, sehingga tentu ini harusnya diharapkan menjadi insentif elektoral bagi PD Perjuangan. Tetapi fakta politiknya kan Gibran yang kader PD Perjuangan kemudian diusung oleh kekuatan lain, sehingga ini ada dua hal yang kemudian menjadi penyebab ya keretakan hubungan. Pertama adalah pengusungannya sendiri yang kemudian berbeda dengan kebijakan utama partai yang harusnya kemudian seluruh organ partai mendukung kebijakan utama pendeklarasian sekaligus pengusungan Pak Ganjar yang kemudian dipasangkan dengan Pak Mahfud. Nah, yang kedua tentu berkonsekuensi juga pada pola hubungan dinamis pasca deklarasi gitu ya. Kenapa? Karena kan ada upaya untuk misalnya memenangi basis, terutama untuk Pilpres di 2024, sekaligus juga dalam konteks kekuasaan, karena bagaimanapun PDI Perjuangan sekarang adalah bagian dari tulang punggung utama juga pemerintahan Pak Jokowi, atau sebut aja backbone ya. Kenapa? Karena kan menjadi the ruling party gitu ya, menjadi partai berkuasa dalam konteks pemerintahan Pak Jokowi gitu. Di kabinetnya kan salah satu kemudian partai kongsi pembentukan pemerintahan itu adalah PDI Perjuangan begitu. Ya. Sampai ke tahap Anda melihat kalau narasi-narasi atau komunikasi dilihat dari sisi komunikasi politik ini sampai ke tahap PDIP ini sakit hati nggak sih ke Jokowi? Ya, tadi saya sudah menyatakan bahwa ada ketidaknyamanan yang ekspresif, itu sudah menjadi simbol ya, menjadi semacam simbolik convergence ya. Kan pernyataan itu bisa dilihat dari pilihan diksi, dari gesture gitu ya, termasuk juga kalau kita lihat bagaimana misalnya sekarang CPM-nya atau Communication of Privacy Management ya kan, kalau kemarin-kemarin masih menahan, sekarang sudah mulai eksplisit gitu ya, disampaikan. Kalau kemarin-kemarin dari second layer, sekarang udah beberapa lama sudah bicara. Ini kan menjadi sinyal bahwa ketidaknyamanan itu udah mulai diekspresikan oleh PDI Perjuangan. Tinggal sekarang apakah kemudian Pak Jokowi mau kemudian melakukan komunikasi yang lebih intens lagi dengan elit utama PDI Perjuangan, sebut aja Bu Mega, atau sebaliknya apakah Bu Mega misalnya masih membuka ruang komunikasi politik dengan Pak Jokowi, itu yang sekarang menjadi penentu. Jadi penentu membaik atau tidaknya hubungan
antara PDI Perjuangan itu dengan Pak Jokowi akan kembali ke dua figur ini, yaitu figur Bu Mega dan figur Pak Jokowi. Oke, Mas Gun-Gun, kalau melihat, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir saya juga. Banyak narasi yang menyebutkan bahwa Jokowi ini nggak bisa sampai saat inilah kalau tanpa PDIP, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau logikanya dibalik, apakah kemudian PDIP juga bisa melenggang sejauh ini tanpa Jokowi? Nah itu kan menjadi dua perbincangan atau narasi yang bersamaan bisa kita pikirkan. Apa untungnya ya buat Jokowi ataupun PDIP, atau apa ruginya kalau perang terbuka ini masih terus dilakukan? Iya jelas ya, kalau misalnya bicara soal untung rugi, PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi itu kan sebenarnya sejak 2014 sampai sekarang itu kan saling ketergantungan. Kayak misalnya Pak Jokowi bagaimanapun diusung oleh PDI Perjuangan dan sampai nanti posisi jabatannya selesai, kan inginnya soft landing. Maka kemudian keuntungan bagi Pak Jokowi kalau memperbaiki komunikasi dan PDI Perjuangan, dia berpotensi memperbesar peluang ya untuk kemudian soft landing dengan dukungan partai politik, kekuatan real politik besar. Salah satunya adalah PDI Perjuangan. Kalau bagi PDI Perjuangan tentu menjadi bagian dari kekuasaan itu kan sebagai bagian dari bagian tidak terpisahkan dari perjuangan PDI Perjuangan mengusung Pak Jokowi sejak 2014 menjadi bagian dari the ruling party. Nah, kelemahannya kalau kemudian Anda ingin sekarang mengatakan misalnya keduanya ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa keduanya? ya jelas ya kalau kemudian Pak Jokowi butuh sokongan kekuasaan, salah satunya adalah kekuasaan dari kekuasaan legislatif, maksud saya di situ ada PDI Perjuangan yang menjadi satu di antara partai besar, kan partai pemenang tuh ya. Sehingga kemudian program-program pemerintah, program eksekutif ya salah satunya bisa berjalan juga menurut saya ada dukungan kekuatan real di parlemen, di DPR yang kemudian PDI Perjuangan di situ memainkan peran. Kalau kemudian sekarang PDI Perjuangan juga jelang 2024 berpisah kongsi dengan Pak Jokowi, ya tentu ada resiko-resiko gitu ya. Yang resiko-resiko itu salah satunya tadi udah disebut oleh Anda, yaitu soal market elektoral ya yang kemudian mungkin sekarang terfragmentasi. Ya, jadi kekuatan misalnya pendukung Pak Jokowi di luar tentu yang punya party ID kuat terhadap PDI Perjuangan, tentu kan juga akan ada shifting tuh. Tinggal kemudian bagaimana PDI Perjuangan memikirkan penetrasi ke basis-basis pemilih baru gitu yang kemudian kemarin menjadi pemilih Pak Jokowi sekaligus misalnya punya efek ekor jas pada PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan mengusung Jokowi begitu. Iya, kita selalu ngomongin coattail effect atau efek ekor jas ini di perspektif membawa keuntungan. Ini juga bisa sekarang unik juga nih dibahas coattail effect dari Pak Jokowi ke PDIP bila perang ini terus atau keretakan hubungan ini atau dugaan keretakan hubungan ini tetap terjadi ya. Mas Gun-Gun Herianto, analis komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah. Terima kasih banyak Mas sudah bergabung di Rumah Pemilu Kompas TV. Sehat-sehat selalu. Sama.